Hi everyone, Shania here from Maesa Gallery at Furni Review. Today we're going to talk about stool atau yang sering disebut dengan bench atau juga bangku. Nah, hari ini saya akan menjelaskan beberapa model bangku atau stool yang bisa kita jadikan referensi sebelum membeli bangku untuk furniture rumah tangga. Membicarakan tentang stool atau bench atau bangku, tentunya kita nggak asing lagi gitu ya di dunia furniture, terutama perabotan rumah tangga, karena itu sering digunakan. Nah, stool itu sendiri adalah artinya itu one of the earliest form of seat furniture that is consist only has one seat for one person. Jadi satu stool itu ya memang untuk digunakan tempat duduk satu orang gitu, dan dia tidak memiliki sandaran punggung kita gitu ya, nggak ada backnya dan juga di armrest atau nggak ada sandaran untuk tangan dan siku kita, jadi hanya tempat duduk. Adapun model stool yang ada di pasaran itu sebenarnya memiliki dilema, karena meskipun model yang semakin banyak itu membuat kita semakin suka dan banyak pilihan, tapi justru banyaknya pilihan itu kadang membuat kita bingung mana sih yang harus kita pilih, mana yang cocok untuk kebutuhan furniture di rumah kita, seperti itu. Nah, di belakang saya ini sudah ada 4 jenis model stool yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk Anda sebelum membeli stool atau bangku. Nah, yang pertama ini adalah can atau kaleng. Jadi stool ini memiliki bentuk lingkaran gitu ya. Diameternya kurang lebih 40 cm sampai 50 cm, tergantung pemesanan atau standar yang diinginkan. Nah, karena dia bentuknya menyerupai kaleng, maka ini memiliki stabilitas yang baik ketika kita duduk. Karena atas dan bawah tetap dan tidak menyebabkan goyang atau goyah ketika dijadikan tempat duduk. Nah, yang kedua ini adalah stool jamur atau mushroom. Jadi bentuknya memang menyerupai jamur. Dilihat kakinya ya, kita bisa lihat dia memiliki 3 kaki. Nah, ini untuk menjaga keseimbangan dari stool jamur itu sendiri. Tingginya sama standarnya stool, yaitu 45 sampai dengan 50. Yang ketiga ini adalah TV stool. TV stool ini karena dia bentuknya menyerupai televisi gitu ya, sama dengan can atau kaleng stool tadi, dia ada rongga di bawahnya. Jadi ini sangat nyaman digunakan untuk orang-orang yang terbiasa harus menyandarkan kakinya di atas ini, maka ini sudah menjadi salah satu keunggulan atau fitur keunikan dari si stool televisi ini sendiri. Yang terakhir adalah worm. Nah, worm ini mengapa disebut worm? Karena dia berliku-liku seperti cacing. Jadi terkesan ini ya, kakunya menjadi terkesan fleksibel, dan ini tidak mengurangi nilai estetika itu sendiri, makanya disebut dengan stool worm. Sama dengan memilih furniture lainnya, memilih stool tentunya harus dipadu-padankan sesuai dengan selera dan gaya yang kita inginkan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, diantaranya yang pertama adalah konsep. Mengapa konsep? Karena tidak hanya di dunia fashion saja yang harus kita sesuaikan, di dunia furniture pun kita harus memadu-padankan konsep dan juga style perabotan yang ada di rumah kita. Misalnya saja, bila Anda menginginkan konsep yang minimalis, maka pilihan-pilihan untuk perabot furniture ini juga harus kita sesuaikan. Seperti itu. Yang kedua, setelah konsep adalah warna. Nah, konsep dan warna ini adalah dua hal yang saling berkaitan, karena
tentunya pemilihan warna menjadi hal yang penting untuk menyelaraskan dan menciptakan keharmonisan dari ruangan yang kita buat. Misalnya saja kalau Anda ingin memilih aman gitu ya, atau bingung dengan pilihan warna, ada baiknya Anda menggunakan pilihan warna yang netral agar terkesan natural dan tidak kesulitan untuk mengatur antara warna dan juga konsep yang Anda pakai. Selanjutnya adalah material. Material ini sendiri menjadi bahan pertimbangan. Terlebih stool ini ada yang terbuat dari kayu, ada juga yang terbuat dari logam, atau juga paduan antara keduanya. Nah, itu disesuaikan lagi dengan style atau selera masing-masing dari Anda. Selanjutnya adalah kualitas dan harga. Tidak menutup kemungkinan kualitas selalu sepadan dengan harga. Misalkan kualitas yang baik tentunya memiliki harga yang sedikit lebih mahal, tapi juga tidak menutup kemungkinan harga yang mahal belum tentu kualitasnya yang baik. Sehingga skill Anda dalam memilih juga patut dilatih untuk mendapatkan stool yang Anda inginkan. Dan yang terakhir adalah kenyamanan. Nah, sebelum Anda membeli, pastikan Anda telah cocok sesuai dengan kenyamanan ketika Anda duduk. Tentunya stool ini dibuat dengan konsep dan pertimbangan gitu ya. Para profesional yang bekerja ini tentunya memikirkan sisi ergonomis sehingga Anda tidak kecapean ketika Anda sedang duduk. Salah satu caranya untuk mengetes kenyamanan bisa dari ketika Anda duduk selama 10-20 menit, Anda tidak merasa pegal atau Anda tidak merasa jengah ketika duduk. Jadi kenyamanan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Demikian Furni Review kita hari ini mengenai stool. Kita akan kembali lagi di Furni Review di episode berikutnya. Ciao!